Oke, jumpa lagi Zona Lampung. Bersama saya malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Dadang. Pak Dadang, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum Pak Indra. Ya, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Yang penting sehat dulu nih. Yo, Lahir tahun berapa sih Pak Dadang? saya lahir tahun 1982. 82 ya. Ya, Lahirnya di kebenaran di Medan. Medan ya. Ya. Jadi di Medan mana itu? Sumatera mana? Jadi Medan itu kan memang besar ya, Iya. luas. Ya, jadi saya itu termasuk orang bilang cakep. Mungkin Pak Indra nggak tahu cakep. Apa itu cakep? Cah kebon, Pak. Karena orang tua bapak itu, saya manggilnya Abah, itu kerja di perkebunan Nusantara 4, perkebunan sawit. Gubernur sawit ya. Kalau dulu PTP 7. Jadi memang saya lahir besar di sana. Kalau suku memang Banten, dari bapak, dari ibu Tasik. Ibu Tasik. Iya. Tapi Banten sama Tasik itu bahasanya gimana sih? Hampir sama, cuman ada perbedaan yang kosakatanya yang mungkin artinya sama. Cuma mungkin kalau orang bilang agak kasar, kalau di Banten, kalau yang ini lebih halus. Nah, seperti itulah. Ya enggak, kalau Tasik itu kan termasuk Bandung kan ya? Iya, dia lebih cenderung ke Jawa Barat. Jawa Barat kan ya? Hayang kemana? Iya. Tapi kalau Banten kan uang kita gitu. Jadi kalau Banten sama Serang berbeda. Beda ya. Jadi Banten tuh bahasanya Kalau Banten dia kalau bilangkan abdi, kalau di Jawa Barat itu aing. beda di situ ya. Ya, jadi kalau kayak sama lah mungkin dengan bahasa Jawa, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang kasar, gitu ya. Masuk ke Lampung Saya masuk ke Lampung itu 2002. 2002 ya. Ya, sebelumnya saya memang dari Medan itu hijrah karena memang terinspirasi dari paman, merantau beliau kan. Jadi beliau tuh kok kayaknya enak merantau itu sukses gitu kan. Jadi asal kumpul keluarga setiap lebaran gitu kan, acara keluarga kok kayaknya hidupnya wah gitu kan. Jadi dengan ponak-ponakan ini, dengan saya ya kan, salah satunya ponakan beliau, ketika nyawer tuh pas lebaran, wah itu kita nunggu gitu kan. Zaman anak-anak kan itu yang ditunggu kan momennya kan. Jadi duit 2000-an, kalau dulu kan 1000-an. Sudah hebat banget itu kan, duit 100 perak itu, yang lembar merah itu kan. Uang 500 yang dulu kertas, nah itu ditunggu. Jadi terinspirasi dari beliau. Oh, jadi pengen merantau gue ya? Iya, betul. Kegiatan apa lo sehari-hari sekarang? Kalau sekarang saya kebetulan di dealer Toyota, itu di Tunas Toyota cabang Bandar Jaya. Sebagai Supervisor. profesor ya? Sales supervisor. Kok bisa lari ke situ sih? Karena asik Pak Hendra. Tantangannya ada, kemudian bagi saya sih kalau dunia sales itu pekerjaan yang paling kompleks lah ya, bidang pekerjaan yang paling kompleks. Kenapa? Di situ kita tahu karakter orang per orangnya, kemudian kita punya skill yang tadi kita tidak tahu jadi paham ketika berhadapan dengan konsumen seperti itu. Jadi mulai tahun 2002 lo ya di situ ya, di Tunas ya. Tunas Toyota ya. Iya. Itu sistem kerjanya gimana? Sama lah ya, artinya dengan perusahaan-perusahaan umum pada umumnya. Cuman kalau berbicara awal, saya ini di Tunas Toyota 2013 merintis dulu, karena memang termasuk awam, fresh graduate dibilang. Tapi dengan Tunas Toyota melalui TAM ada namanya training product knowledge, sharing skill. Jadi yang tadinya nggak bisa apa-apa jadi bisa, walaupun belum sempurna, kan gitu kan. Berarti ada pelatihannya lah ya, ada pelatihannya ya. Nah itu kalau perusahaan kan biasanya kredit target sih. Ya pasti. Jadi pokoknya lo harus ngejual sekian itu sama nggak? Sama. Jadi walaupun posisi sudah sebagai sales supervisor, justru targetnya lebih kencang Pak Indra. Ya, karena kan membawahi memanage minimal itu 12 sampai 17 sales. Nah, yang notabene kita pegang all area di Lampung. Jadi tinggal satu, kita harus kuat referensi. Kemudian kita harus banyak aktivitas. Kuncinya itu sih. Iya. Salah satunya nanti bidikan harus Pak Indra selesai ini kita harus
tanda tangan MOU ya. Kan? Pemesanan kendaraan kan gitu. Insya Allah. Semoga bos Toyota nonton ya. Ada. Iya. Ya anu sih ya. Ya kalau kayak perusahaan sistem begitu memang rata-rata ya. Cuma itu kan jadi tantangan dulu sih. Benar. Namanya kita bekerja tuh kan kalau punya tantangan kayak ini Nggak asik. Nggak asik gitu. Jadi kalau itu kan asik. Nah sekarang ini lu bisa capai target. Ya artinya perjalanan setiap bulannya pasti ada naik turun. Nah cuman memang di dunia sales ini kita harus, apalagi dengan kondisi sekarang Pak Indra. Iya kayak 2019 kemarin. Berdampak memang dengan dunia hampir semua segmen usaha bisnis ya, ataupun yang namanya unit bisnis. Nah jadi di dunia sales ini awal-awal terutama di dunia marketing otomotif kayak di dealer itu berdampak turunnya penjualan ya, awal masa pandemi COVID-19 betul 2019 2020 betul. Ya. Cuman saya sih secara pribadi berprinsip bahwa masyarakat kita ini kan konsumtif, kemudian pingin tampil beda ya kan, kemudian dengan stylenya berbeda-beda, jadi tetap ada walaupun target yang dicanangkan ini sudah kita plan, yang sudah kita rencanakan masih belum tercapai secara maksimal. Nah, sih. Ya cuman kan yang saya lihat di dia begini banyak promo-promo sistem itu promo apa? Justru ini yang saya tunggu Pak. Iya, jadi malam ini khusus ini Pak Indra. Iya. Bukan hanya saya di interview tapi saya juga harus berpromosi kan? Iya, kan gitu kan? Iya. Jadi setelah dari acara kita malam ini ya, minimal Pak Indra juga nanti langsung cukup tanda jadi 5 juta Pak Indra, ya kan? Serahkan KTP, ya kan? Proses pembelian berdasarkan tipe yang diinginkan. Itu. Apalagi sekarang ada produk terbarunya Toyota, yaitu Rise. Rise ya. Semi SUV 1200 dan 1000 cc. Tampilannya cakep dan keren. Keren dong. Aku udah lihat sih. Nah, iya dong. Iya, aku kepengen sistem gimana gitu ya. Memang kalau orang pembesar tuh begitu Pak, selalu tidak tampak, ya kan. Jadi nggak perlu tampak secara luar, isinya wah, ya, tuh sip. Ya nggak juga sih. Ini sambil diminum ya Pak. Enggak diminum. Oh jadi yang terbaru ada 2 tipe ya? Iya. Jadi kalau di tipe yang 1000 itu perbedaan 1000 sama 1200 apa itu? Yang pasti dari CC ya. Kemudian enggak, biasanya kan di apa? Interiornya ada kelebihannya apa gitu. Ya, jadi kalau dari sisi harga sendiri lebih mahal di yang 1000 cc. Yang 1000 cc ya. Ya, karena memang di situ lebih lengkap secara fitur. Nah, ada pasti perbedaan antara yang tipe 1200 dan 1000 cc. Dan di masing-masing tipe itu ada dia manual dan CVT. Kalau dulu kan kita kenalnya CVT itu adalah Matic. Ya. Nah, penyempurnaan daripada transmisi Matic menjadi CVT itu perputaran di mesin sehingga pada saat tarikan awal gas dia tidak terlalu ngeden berat. Nah, itu jadi lebih halus kalau di CVT. Itu yang 1000 ya? Iya, di 1200 tuh sudah pakai CVT. Cuman katanya ada pakai turbo dia yang 1000. Jadi yang 1000 cc itu kenapa dia lebih mahal? Karena pakai turbo intercooler. Di mesinnya ada tambahan seperti itu. Jadi ketika daya pacunya, kenapa dia itu juga semi SUV disebut ya? Karena memang konsep. Kemudian sekarang rata-rata generasinya GR, Gazoo Racing. Racing itu apa sih? Jadi mobil ini ketika tenaganya, ketika dipacu, dia lebih seperti mobil balap. Nah, lebih maksimal. Lebih maksimal ya. Ya. Untuk interiornya sudah pasti lebih elegan. Lebih elegan ya. Dengan yang tampilan sekarang modern ya. Jadi kalau contoh dia ada yang namanya kalau sekarang sudah pakai rata-rata start engine. Jadi nggak perlu kunci manual. Kemudian
pakai pelipat spion retractable mirror, ditambah lagi dia ada yang namanya kamera mundur. Kamera mundur. Ya, kemudian di lampu headlampnya sudah pakai LED. LED Ya. depan ya. Supaya Pak Indra tidak penasaran, besok saya undang ke dia. Iya dong. Segi keamanannya Ya, jadi di tipe Rise ini ada yang namanya TSS ya. Jadi secara safety readingnya lebih lengkap karena dia juga kayak mungkin dia ada airbagnya lebih lengkap ya. airbag. Iya. Di samping udah ada. Kalau yang di Rise belum. Cuman depan ya. Tetapi dia untuk di kelengkapan kayak dia ABS, ABD, dia sudah. Jadi kalau pasnya memang Pak Indra supaya tidak kemana-mana nih ya enggak ya? Iya, harus test drive. Kunci pertama harus test drive Pak Indra. Tetap dulu ya. Iya dong. Iya. Dan kemudian juga di luar Rise kita kan ada yang namanya kayak Yaris, Innova, Fortuner, apalagi Avanza. Sekarang mau keluar yang improve ya, yang Apa rasanya? terbaru. Jadi Ya. desainnya gimana itu? Wah, Rahasia ya. ya, itu harus ini nih. Masih disimpan dulu nih ya. Disimpan nggak? dulu ya. Iya. Masih rahasia ya. Iya, iya. Jadi kan kalau jadi memang kemarin cakep juga kata gue. Cun gimana itu. Sudah pernah lihat ya. Udah. Tapi belum test drive. Belum test drive aku. Belum nyoba. Cuman dah lihat ada temen dari luar aja sih si Pintas. Oh. Nah kemarin kita kegiatan di Bazar Food Court Bumi Permai, Pak Indra nggak coba ya? Takut sih. Gitu ya. Iya. Takut suruh beli atau gimana nih? Bukan takutnya Pak, kepengen. Gitu ya, takut kepengen ya. Ya rasa keinginan kan harus ada dong. Ya Iya. ada sih kepengen. Cuman ya gimana ya, dunia masih begini sih. Ya mudah-mudahan tahun depan enak lah. Amin. Tapi gini Pak Indra, seperti Pak Indra tadi tanya di awal, dengan adanya masa pandemik yang berdampak sih tidak, kata Pak Indra berdampak ada. Di awal-awal ada. Justru 9 bulan ke belakang ketika kita tarik mundur, grafik penjualan ini meningkat. Nah, kalau di bulan 2021 pada 2020. 2021. Tahun ini ya? Iya. Jadi pada saat 2000 kan kita masa pandemik itu bulan Maret ya. Nah, bulan Maret memang secara grafik kerasa. Peningkatannya tidak begitu baik, tapi secara grafik dia landai turunnya, kemudian beranjak stuck naik. Nah, jadi mulai tahun 2020 akhir itu mulai peningkatannya. Dengan adanya tampil waktu itu ditambah lagi dengan improve beberapa tipe di produk Toyota. Jadi masyarakat kita kan rata-rata konsumtif ya. Kemudian kemampuan konsumen rata-rata yang ada di kita ini pinginnya update ya, setelah update up to date ya kan. Nah, jadi tetap keinginan membelinya ada karena memang kemampuan. Jadi pas pada saat saya tarik data penjualan itu secara cabang dulu ya, grafik peningkatan pembelian cashnya justru meningkat 9 bulan belakangan. Berarti dimasuk di bulan Mulai dari April, bulan April, betul. April ya, April Mei Juni yang naik ya. Itu sudah kelihatan sebenarnya di akhir tahun 2020. Sudah, cuma tidak signifikan. Begitu masuk awal 2021, 2020 akhir bulan 12 sampai di April peningkatannya drastis. Perbandingan orang beli kredit sama beli cashnya lebih banyak beli cash. Nah, itu ya. ketika orang bilang zaman pandemik COVID, waduh ini susah. Mungkin benar ada beberapa unit bisnis, tapi bagi yang lain juga tidak. Buktinya ketika kita tarik data, ini bukan hasil survei yang sifatnya random baru melakukan cek ya, tapi ini fakta ya. Data real. Pembeliannya itu meningkat khususnya cash. Kalau dibilang nih konsumen beli dengan uang cash apa nggak sayang, mungkin orang gitu kan. Tapi nyatanya mungkin orang berpikirnya kebutuhannya tetap terpenuhi, dengan uang yang ada dia nggak mau kredit, mungkin begitu. Nah, ternyata makin kemari baru mulai stabil tuh pembelian kreditnya.
gitu. Jadi ada sisi terbaliknya lah ya kalau menurut saya pribadi sih. Bagusnya ya. Ya, betul. Berarti nggak semua terdampak lah ya. Betul. Sebagian juga masih bisa lah beli cash ya nggak? Benar Pak. Jadi kalau pembelian cash tuh belakangan memang meningkat. Meningkat ya. Iya. Lu per bulan bisa terjual berapa sih? Kalau secara cabang sih alhamdulillah 3 bulan belakangan ini kita menyentuh di angka 3 digit. Jadi 101, 106 bulan kemarin. Terjual Iya. Wih luar biasa. Jadi kalau secara tim, jadi kan kalau di cabang itu kita ada 3 tim supervisor. Alhamdulillah yang penjualan yang masih bisa dikategorikan beli ya, tim saya Pak Indra. Makanya butuh support dari Pak Indra nih. Mantap. Iya. Gitu. Jadi per bulannya menyentuh angka 100 ya. Ya, Itu tapi semua tipe. cabang. Tapi semua tipe ya. All tipe. Semua tipe ya. All tipe dan semua jenis pembelian lah ya, cash dan kredit. Seperti itu. Mantap ya. Itu selain siapa? Yang terbaru tadi apa? Razer. Razer itu kayak Innova itu yang lain ada promo-promo juga nggak sih? Ada. Jadi kalau untuk setiap tipe kita masing-masing punya promo. Kemudian dengan promo yang diberikan oleh cabang, sebenarnya kalau konsumennya lebih detail, ngobrol dengan saya nih, Pendra dengan Dadang ya, pasti Dang kelebihan ketika gua mau ngambil nih Fortuner atau Innova, pasti orang tanya itu hal yang wajar. Gue dapat cashback berapa nih? Ya, iya. Nah, jadi ketika berbicara cashback, ya kita tetap memberikan harga yang terbaik. Itu ya. Ya, sudah pasti secara hitungan kredit, kemudian total DP yang disetorkan konsumen ke dealer pun sudah pasti lebih menguntungkan lah. Pokoknya Iya dong. Pokoknya kan konsumen itu harus dibuat senyaman mungkin. Kemudian ketika membeli produk Toyota di Tunas, ya, dia tidak menyesal. Yang ada membeli dan membeli lagi, gitu kan? puas berarti. Iya dong. Karena memang saya pribadi sih berprinsip begini, Pak Indra. Ketika melayanin customer, saya tidak beli putus. Dalam arti yang saya bina adalah hubungan silaturahmi. Tapi lu kayak ada bakat kayaknya. Hah? Ada bakat kayaknya. Gitu ya? Iya. Lu Dari mana? Dari mana? Iya kan lu gecapin gua baju bakat dari sana. Kayaknya ada bakat kayaknya. Memang kayaknya bakat lu di sini Gitu kayaknya. ya. Tapi bakat itu makanya nggak ada di bangku sekolah sebenarnya. Iya, Pak. nggak ada. Bakat itu mengalir adanya, gitu Iya kan. Maka tuh kata temen gua, lu gak perlu sarjana, gak perlu S1, gak perlu S2, gua perintah lu kerjain bisa gua ambil. Gitu ya. Iya. Betul. Percuma lu S3, S4 lu kerjain ini nggak bisa untuk apa? Benar, karena mungkin bukan bidangnya. Ya pasti itu, ya kan. Karena sekarang ini butuhnya skill, kemampuan. Itu ya. Iyalah. Tapi Pak Indra juga punya bakat Apa itu? secara Apa alami ya untuk di dunia sales juga. Buktinya begitu saya kemarin awal ngobrol, ayo dong kapan podcast nih? Alhamdulillah malam hari ini terwujudkan gitu kan. Iya. Itu. Ya bukan apa ya, saya ngebuka ini artinya untuk teman-teman yang bisa kita bantu lah masyarakat apa gitu. Iya. Yang pengen ngobrol ya ngobrol santai aja Gitu ya. gitu. Secangkir kopi lah ya. Iya. Diminum dulu ya. Secangkir kopi. Yang penting kita nggak nyakitin orang kan gitu. Apa sih kira-kira Apa? yang mau disampaikan sebelum kita akhiri ini? Ya saya sih mungkin begini. Kalau ketika Pesan-pesan tuh berbicara kan bisa apa gitu ya. gitu. Ketika harus berpromosi nih. Iya, ya kan? nggak apa-apa. Yang pasti buat Toyota lovers, alhamdulillah pada malam hari ini saya diberi kesempatan oleh Pak Indra nih hadir ke studio beliau ya kan dengan acara bincang secangkir kopi. Secangkir kopi. Ya, tapi ada isi materi promonya gitu ya. Karena kalau kita harus ke Jakarta, biayanya kan mahal Pak. Ya, ini kan tetangga ya, cinta ya. Iya, jadi buat Toyota lovers pada malam hari ini, buat para konsumen yang sedang berpikir-pikir, jangan pernah menunda, karena mindset masyarakat kita begini Pak.
ada orang pingin beli itu gampang deh nanti saya belinya di akhir tahun aja. Kemudian ada tetangga gitu kan, Dang, kalau akhir tahun gue dapat harga berapa, gue dapat promo apa, belum lagi dijalanin sudah bertanya di akhir tahun. Jadi ada dua, kalau bagi saya pribadi dalam arti begini, ada dua poin bisa menjadi poin lemah dan poin positif. Ketika poin lemah, dapat harga terbaik pun dengan konsekuensi artinya dapat program cashback lebih besar. Kalau tipe kendaraan unit yang diinginkan nggak ada, percuma dong. Iya. Ya kan? Yang kedua, sudah pasti tidak bisa memilih warna yang diinginkan. Nah, tapi kalau belinya dari bulan ini, minggu ini, dan hari ini, sudah pasti secara tipe masih dapat sesuai yang diinginkan. Kemudian warna yang ditambah lagi harga. Yang namanya harga sekarang belum naik, berarti kan kita dapat harga sekarang nih. Toh juga ketika berbicara cashback atau diskon, selisihnya tidak jauh, Pak. Ketika nanti di akhir tahun sama di hari ini, paling ya maksimal selisih 2 juta. Tapi naiknya nanti harga, karena naik harga ini tidak punya patokan waktu, nanti akan menyesuaikan dengan jika ada kenaikan kurs dolar, kemudian ketika memang kebijakan pemerintah berdampak pasti. Bahkan setahun itu bisa minimal naik 3 kali dengan waktu yang tidak ditentukan. Kalau mungkin naik kelas sudah pasti ya Pak ya. Iya, positif di lah. akhir semester kan gitu kan. Nah, kalau naiknya harga, nah ini enggak gitu. Artinya ketika Pak Indra malam hari ini sudah dapat informasi dari saya Pak Indra ya. Insya Allah. Ya setelah saya dari acara kita ini siapkan lagi. Insya Allah. Jadi itu saya menyapa buat para Toyota lovers, kemudian para pelanggan Tunas Toyota Bandar Jaya. Dengan saya Dadang Taufik Rizaldi menyampaikan bahwa hari ini adalah hari kesempatan buat Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah menunda ketika Bapak Ibu sudah punya keinginan dan siap secara segala sesuatunya ketika membeli. Karena ketika sudah ada kebutuhan, kemudian sudah siap, kenapa harus ditunda? Kan gitu kan. Nah, kemudian terkait masalah promo, mumpung promo lagi gila-gilaan bahasa kerennya. Satu lagi Pak Dadang. Apa tuh? Jangan lupa share, like, subscribe. Oh ya, ya dong. Nah ini secara otodidak keluar nih bakat jualannya gitu ya. Iya. Subscribe ya. Iya. Jangan lupa. Jadi ada tanda lonceng tuh katanya kan. Dinyalain. Iya. Diklik dulu, tik gitu kan. Kemudian bisa dibagikan. Siapa tahu besok lusa Bapak Ibu Toyota Lovers atau pemirsa lainnya ketika ingin berpromosi bisa Pak Indra ya? Bisa. Nah, bisa, artinya bisa. ini terbuka. Dan ini gratis kok. Nah, terbuka bayar. Nah, apalagi gratis. Gratis. Ayo dong berduin-duin ya kan. Ini jadi wadah nih. Iya. Jadi gini. Seperti saya bilang tadi di kita pada saat di belakang ya. Ini adalah awal. Titik awal saya untuk membantu membesarkan nama podcast Zona Lampung nih ya. Karena minimal saya harus sampaikan secara live ini, kemudian nanti juga akan sampaikan dengan teman-teman yang satu profesi, mungkin dengan kepala cabang. Saya laporan dulu. Amin. Izin Pak. Tadi malam saya sudah melakukan promosi lewat rekaman gitu kan. Nah, jadi minimal inilah awalnya seperti itu Pak. Insya Allah. Semoga ada manfaat lah ya untuk baik itu Toyotanya, untuk Pak Dadangnya, untuk pemirsanya. Oke, demikian bincang-bincang kami dengan Pak Dadang. Yang pemirsa yang berminat bisa langsung hubungi beliau. Siap. Nggak jauh kok rumahnya di sini. Tetangga ya. Oke, akhirnya wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye bye. Thank you. Yo.